Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Sebelum kita membahas inti dari koordinat kartesius tersebut, kita harus mengetahui apa sih manfaat kita belajar koordinat kartesius. Nah, pada sistem koordinat kartesius ini biasa digunakan pada peta ya. Di salah satu contoh penggunaannya itu pada peta. Jadi pembuatan peta atau pada peta tersebut ada sistem koordinat kartesius di dalamnya, yaitu pada garis bujur ini ya, garis pada peta ini diterapkan dari sistem koordinat. Nah, selain pada peta, sistem koordinat kartesius juga bisa diterapkan pada radar atau yang kita kenal saat menjalankan pesawat. Jadi pesawat akan tahu letak dari pesawat lainnya saat di udara, yaitu dengan menggunakan radar. Jadi radar ini merupakan penerapan dari sistem koordinat kartesius. Jadi ini akan memudahkan untuk mengetahui lokasi-lokasi yang ada di sekitar kita, itu dengan bantuan menggunakan radar. Berikutnya, nah, salah satunya di bidang grafik, misalkan pada contoh ini yaitu pertumbuhan ekonomi, itu ini menggunakan sistem koordinat kartesius untuk membuat grafik seperti ini. Jadi sistem koordinat kartesius juga membantu dalam bidang ekonomi, statistika terutama ya. Jadi dalam bidang pendataan seperti ini, jadi koordinat kartesius sangat dibutuhkan sekali. Dan, nah contoh kecil lagi untuk koordinat kartesius yaitu menentukan denah atau menentukan arah rumah dari denah ini. Jadi ada banyak jalan atau ada banyak lintasan ya menuju ke rumah. Jadi lintasan yang manapun yang digunakan tujuannya adalah untuk ke rumah orangnya ini, dari sekolah ini ke rumah. Jadi ada banyak lintasannya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana penggunaan sistem koordinat jika pada denah seperti ini. Oke, kita setelah kalian mengetahui apa manfaat dari belajar sistem koordinat, tentunya kita akan lanjut ke materi intinya. Jadi kita mulai dari awal, yaitu sistem koordinat kartesius ini utamanya itu berfungsi untuk menentukan letak suatu titik. Nah, seperti pada contoh-contoh tadi, jadi misalkan pada peta, letak suatu titik itu bisa digambarkan sebagai kota, gunung, danau, desa, dan sebagainya. Atau misalkan pada suatu radar, titik tersebut juga bisa diwakilkan oleh suatu benda lain yang mendekati radar atau mendekati pesawat seperti itu. Nah, jadi pada kelas 7 atau SD, jadi kalian mengenal suatu garis bilangan pada bilangan bulat. Dalam operasi hitung bilangan bulat, kalian mengenal suatu garis bilangan mendatar atau secara horizontal seperti ini. Atau sebenarnya garis bilangan juga bisa dibuatkan vertikal seperti ini. Jadi ke atas dia bernilai positif, ke bawah dia bernilai negatif. Sedangkan horizontal ke kanan bernilai positif, sedangkan ke kiri bernilai negatif. Jadi sistem koordinat kartesius ini menggabungkan dua jenis garis bilangan ini, yang horizontal dan vertikal. Nah, dengan titik potongnya yaitu di O, 0,0 di O. Garis bilangan horizontal dan vertikal ini membentuk dua garis yang saling tegak lurus dengan titik potongnya di O. Nah, inilah yang disebut dengan sistem koordinat. Jadi untuk horizontal diberikan nama atau sebutan sumbu X, untuk yang vertikal diberi nama sumbu Y. Nah, di dalam bidang kartesius itu kan terbagi menjadi beberapa kuadran.
kuadran itu wilayah. Nah, jadi kedua sumbu X dan sumbu Y ini pada koordinat kartesius membagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran yang dihitung dari pojok kanan atas, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Jadi, pada kuadran pertama dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi, pada kuadran pertama itu sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sedangkan pada kuadran kedua itu dibatasi oleh sumbu X yang negatif, sumbu Y positif. Pada kuadran ketiga dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Pada kuadran keempat yang terakhir dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Jadi penamaan kuadran dari pojok kanan atas ya. Jadi pojok kanan atas ke kiri ke bawah. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ada 4 wilayah yang terbagi oleh sistem koordinat kartesius. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan koordinat dari suatu titik? Nah, jika kita perhatikan contoh gambar koordinat kartesius ini, ada titik A. Jadi cara kita menentukan koordinat suatu titik yaitu jarak horizontal dari sumbu Y ke titik A ini, jarak horizontal ke sumbu Y ke titik A itu disebut nilai X dari A atau absis dari A. Jadi jarak dari sini ke sini di contoh ini yaitu 2. Jadi absis dari titik A itu adalah 2. Absis itu merupakan nilai dari X. Jadi ia berada pada sumbu X. Jadi jaraknya 2. Berikutnya jarak vertikal dari sumbu X ke titik A itu disebut nilai dari Y atau ordinat dari A. Jadi ordinat dari A tersebut merupakan 3. Jadi absisnya 2, ordinatnya 3. Kalau pada contoh di gambar ini. Nah, sekarang ada contoh gambar bagaimana menentukan koordinat dari suatu titik. Nah, kita tentukan absis dan ordinatnya terlebih dahulu. Nah, pada titik A, absisnya itu negatif 4. Nah, kita hubungkan A-nya, kita lihat pada sumbu X, yaitu nilai X-nya atau absisnya negatif 4. Sedangkan pada sumbu Y, yaitu ordinatnya 5. Maka koordinat dari A, yaitu absis dan ordinatnya, atau nilai X, nilai Y. Jadi ini nilai X, ini nilai Y, negatif 4,5. Jangan terbalik. Untuk penamaan koordinat, nilai X terlebih dahulu, baru nilai Y-nya. Begitu pula untuk titik B, absisnya itu negatif 6, ini negatif 6, dan ordinatnya itu negatif 3. Sini ya, negatif 3. Jadi titik B ini yaitu negatif 6, negatif 3. Dan seterusnya untuk titik C, nah titik C ini berada pada sumbu Y. Nah, sehingga absisnya 0. Kenapa 0? Karena jaraknya dari sumbu Y itu 0. Jarak titik C dari sumbu Y 0, atau karena dia berada pada sumbu Y sehingga absisnya atau nilai X-nya tidak ada atau 0. Berikutnya untuk ordinatnya yaitu negatif 2. Nah, hati-hati dalam penamaan titik jika dia berada pada suatu sumbu. Contohnya pada titik C berada pada sumbu Y, itu koordinatnya ini 0, negatif 2. Berikutnya untuk titik D, absisnya yaitu 5 dan ordinatnya 4. Absis 5, ordinatnya 4. Jadi koordinatnya menjadi 5,4. Nah, untuk titik E berada pada sumbu X. Nah, jika berada pada sumbu X berarti ordinatnya bernilai 0. Sedangkan absisnya atau nilai X-nya bernilai 6 dan nilai Y-nya 0. Sehingga koordinatnya menjadi 6,0. Nah, yang terakhir yaitu titik F, yaitu koordinatnya 3,7. 3, negatif 7 ya. Ordinatnya negatif 7. Jadi ini kurang negatif. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang terbalik bagaimana kita menggambarkan suatu titik. Tadi kita menentukan suatu titik dari sistem koordinat. Jadi titiknya itu terletak di koordinat mana. Sekarang terbalik kita tentukan
cara menggambarnya atau cara meletakkan titiknya jika diketahui koordinatnya. Nah, cara yang pertama itu dimulai dari titik asal. Bergeraklah secara horizontal sejauh X, dilanjutkan bergerak secara vertikal sejauh Y. Nah, sejauh X dan sejauh Y. Jadi nanti ada nilai X dan nilai Y yang diketahui. Lalu tarik garis vertikal dari absis. Berikutnya tarik garis horizontal dari ordinat. Nah, jadi posisi titik itu adalah perpotongan dari kedua garis tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pada contoh. Nah, gambarlah letak titik-titik berikut pada sistem koordinat kartesius. Misalkan pada A 2,6. Jadi, untuk lebih mempermudah, misalkan kalian tuh menggambar titik ini, kalian harus menyediakan buku kotak-kotak ya, buku kotak berpetak untuk matematika. Nah, jadi jika diketahui A-nya 2,6, berarti nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 6. Sehingga untuk lebih cepatnya kita tentukan nilai X-nya 2 sampai sini dan nilai Y-nya 6. Jadi kalian bisa tarik garis halus. Dari 2 nih tarik garis vertikal, dari 6 nih tarik garis horizontal, sehingga titik potongnya di sini. Nah, misalkan untuk yang B 3,0 berarti nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya 0. Nah, jika nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya 0, berarti B-nya terletak pada sumbu X. Jadi kita letakkan tepat di 3 pada sumbu X. Untuk yang C, negatif 2,3, sehingga untuk nilai X-nya negatif 2 dan nilai Y-nya 3. Nah, sekarang kita tinggal tarik garis. Dari 2 vertikal, dari negatif 2 vertikal ke atas, dari 3 horizontal ke kiri. Nah, kita ikutin. Jadi perpotongannya di sini. Jadi disinilah titik C. Dan begitu seterusnya untuk titik-titik yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa coba-coba lagi untuk beberapa titik agar kalian lebih paham lagi menentukan atau menggambar sebuah titik pada sistem koordinat kartesius. Nah, berikutnya setelah kalian mempelajari mengenai sistem koordinat kartesius, kita akan pelajari mengenai posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jika titik acuannya, tadi titik acuannya adalah yang kita pelajari sebelumnya itu 0,0 ya, itu titik pusatnya. Koordinat titik A, B, dan C berturut-turut pada gambarnya yaitu 2,6, 5,5, dan negatif 4,3. Jika titik acuannya merupakan titik pusat yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana jika yang menjadi titik acuannya yaitu A ini? A ini merupakan titik awal atau titik acuan dari titik-titik yang lain. Nah, pertama, jika A ini merupakan titik acuan menuju ke B, langkah-langkah yang harus diikuti atau digunakan itu pertama, ia harus melangkah 3 langkah ke kanan. Jadi jika dari A dia menuju ke B, dia harus 3 langkah ke kanan. Berikutnya dilanjutkan ke bawah sebanyak 1 langkah. Jadi jika titik acuannya A menuju ke titik B, jadi 3 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah. Nah, sehingga posisi relatif dari titik B terhadap titik acuannya itu A adalah 3,-1. Jadi maksud dari 3,-1 ini yaitu jika nilai positif dia melangkah ke kanan, jika nilai negatif dia berlangkah ke kiri. Begitu pula pada nilai Y-nya, jika dia positif melangkah ke atas, jika dia negatif melangkah ke bawah. Nah, tadi pada saat sebelumnya dia 3 satuan melangkah ke kanan, maka dari itu nilainya positif, dan 1 satuan melangkah ke bawah, karena ke bawah nilainya negatif. Jadi posisi relatif dari titik B terhadap titik A yaitu 3,-1. Nah, misalkan jika disimpulkan menggunakan rumus, jadi jika dirumuskan posisi relatif B terhadap titik acuan A itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi masing-masing nilai X dan masing-masing nilai Y-nya dicari selisihnya atau dikurangkan. Jadi misalkan X2 dikurangi X1 yaitu nilai X pada B dan nilai X pada A dikurangkan, nilai Y pada B dan nilai Y pada A dikurangkan.
sehingga akan mendapat posisi relatif seperti ini. Atau jika kalian tidak bisa menerapkan rumus seperti ini atau lupa, kalian bisa menggunakan koordinat kartesiusnya langsung. Jadi dia melangkah kemana untuk menuju ke titik yang dituju. Misalkan contoh lagi, tentukan posisi relatif C dari titik acuan A. Nah, jadi masih titik acuannya atau titik awalnya itu A menuju ke titik C. Jadi jika pada gambar kita lihat dari titik A bisa melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kiri dan 1, 2, 3 langkah ke bawah. Sehingga bisa diperoleh posisi relatifnya itu negatif 6, negatif 3. Jika menggunakan rumus langsung, nah bisa kalian tuliskan seperti ini untuk titik C negatif 4,3 dari titik acuan A 2,6. Sehingga masing-masing nilai X dan masing-masing nilai Y dikurangkan. Negatif 4 dikurangi 2 dan 3 dikurangi 6. Sehingga diperoleh posisi relatifnya sama tadi, negatif 6, negatif 3. Cara ini bisa dipakai jika kalian tidak ingin repot-repot menggambarnya. Tapi kalau cara ini kalian lupa, kalian bisa menggambar terlebih dahulu untuk bantuan mencari posisi relatifnya. Nah, setelah melihat contohnya tadi, kalian bisa coba beberapa soal ini untuk lebih mengecek pemahaman kalian, apakah kalian sudah benar-benar paham mengenai mencari posisi relatif dari masing-masing titik acuan. Jadi silakan kalian kerjakan untuk beberapa soal ini. Oke, sekian pembahasan mengenai sistem koordinat kartesius kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Jika ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa.